وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang selalu dicintai Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan untuk beramal soleh dan diberikan rezeki yang berkah dan banyak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang keutamaan istighfar. Cerita ini adalah cerita dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya beliau bercerita, suatu waktu saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju satu kota di Irak, padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada keperluan. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut salat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba penjaga masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa kamu di sini, Syekh?" Panggilan Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua, karena penjaga itu memanggil hanya sebagai orang tua. Penjaga masjid itu tidak tahu yang lelaki itu adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1.000.000 hadis dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada kamera atau gambar sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Kata penjaga itu, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya diusir oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikuncinya pintu masjid, lalu saya ingin tidur di birai masjid atau di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, penjaganya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Kamu mau apa lagi, Syekh?" kata penjaga itu. "Saya mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu penjaga masjid berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di beranda masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya diusir sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti itu sedang membuat adonan roti sambil melihat kejadian Imam Ahmad diusir oleh penjaga masjid tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, sini Syekh. Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad, Baiklah." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku baik dan memuliakan tamu. Dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafazkan istighfar, "Astagfirullah, astagfirullah," seperti itu. Saat meletakkan garam, astagfirullah, memecah telur, astagfirullah, mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa mengucapkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad terus memperhatikannya. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar tidak ada hajat keinginan yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah."
Semua yang saya minta, ya Allah, pasti saya akan dapat. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran lantas bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Bashrah, dan bahkan sampai diusir oleh penjaga masjid sampai ke jalanan ternyata karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk Imam Ahmad. Sumber kitab Manaqib Imam Ahmad. Wallahu alam. Semoga cerita singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita betapa besarnya manfaat istighfar, amalan istighfar. Semoga kita bisa mendawamkan amalan ini selalu terucap dari bibir dan lidah kita. Demikianlah, semoga kita selalu dipermudah untuk mengucapkan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.